Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Masih semangat? Asik. Semangat dong. Kita semua kan cawapres. Apa tuh? Semangat walaupun stres. Jangan jadi wapres. Apa lagi tuh? Nanti makin stres. Iya. Banyak yang diurusin soalnya. Lah penonton ngurusin orang mulu. Belum tentu orangnya mau kurus. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas kabar yang sudah lama jadi misteri. Bukan kabar gosip selebriti atau pejabat blunder lagi klarifikasi. Tapi soal mantan menteri yang lagi-lagi terjerat kasus korupsi. Mulai lagi. Sepertinya di negeri ini korupsi itu udah kayak budaya pop. Bukan K-pop, tapi KPK pop. Iya. Tiap minggu selalu ada aja pejabat sesat. Aja-aja ada. Ada aja. Kali ini giliran mantan menteri agama, jabatan yang identik dengan ibadah, doa, dan menjaga amanah. Betul. Tapi malah terbukti jadi tersangka. Kasusnya korupsi kuota haji. Nyolong sendal di masjid aja dosanya double. Lah ini kuota haji dikorupsi. Nggak kuota haji, nggak kuota internet, sama-sama kasus. UIA, UIU, EO. Bayangin, Dajjal aja nggak berani injekin kaki ke tanah suci. Iya benar. Lah ini kuota jemaah haji malah dikorupsi. Dajjal minder tuh sama dia. Tahu aja. Iya benar. Gayanya agamis, kelakuannya sadis. Soalnya urusan haji itu buat banyak orang bukan perkara sepele. Betul. Ada yang nabung belasan tahun, ada yang antre sambil ngitung umur, ada juga yang tiap tahun cuma bisa ngecek antrean. Iya. Pas buka website buffering, di refresh loading, pas kebuka malah overthinking. Karena. Antreannya macet. Dan pas tahu mantan menteri yang urus haji jadi tersangka korupsi, ya wajar kalau emosi. Nah, pasti. Iya. Udah tahu kalau soal korupsi kesabaran kita setipis semangka MBG. Tipis ya. Iya. Penonton beli kuota aja harus mecahin celengan. Koruptor bagi-bagi kuota sampai sikat anggaran. Kasih paham bos. Harus dikasih paham ini. Iya, harus kasih paham dong. Cerita ini sebenarnya berangkat dari niat yang terdengar baik. Sebuah kebijakan yang awalnya dianggap sebagai jalan keluar, tapi justru berubah jadi masalah besar. Betul. Yang ngurus ambyar, kuota hajinya ditebar-tebar, dan bikin antrean gak kelar-kelar. Jadi ceritanya begini ceritanya. Awalnya niatnya mulia demi memperpendek antrean jemaah haji yang panjang banget. Betul. Daftarnya masih imut-imut, berangkatnya pas udah keriput. Imigrasi Arab aja sampai bingung tuh. Jadi saat itu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo minta tambahan kuota haji ke pemerintah Arab Saudi. Iya, betul. Dan permintaan itu dikabulkan. Arab Saudi kasih tambahan kuota 20.000 jemaah. Calon jemaah haji reguler awalnya seneng tuh. Iyalah pasti. Maju nih antrean gue. Ternyata kuotanya ambyar buyar. Yang daftar di awal kalah sama yang bayar lebih mahal. Padahal niat awalnya tambahan kuota itu seharusnya dialokasikan penuh untuk jemaah haji reguler. Iya, harusnya gitu. Urusan teknis pengaturannya diserahkan ke Kementerian Agama. Nah, disinilah niat itu berubah jadi siasat bejat. Menteri Agama saat itu Yakut Khalil Qumas memutuskan membagi kuota tambahan tersebut rata.
10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji khusus. Terlihat adil. Aslinya batil. Benar, jatuh. Karena kalau monokotil pohon sawit. Karena pembagian ini diduga kuat melanggar aturan. Bahkan DPR sampai bikin panitia khusus angket pengawasan haji pada Juli 2024. Urusan kuota haji itu aturannya jelas di Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Disebutkan proporsi kuota haji 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Jadi kalau tambahan kuotanya 20.000 hitungannya harusnya begini. 18.400 kuota buat jemaah reguler dan 1.600 kuota buat jemaah khusus. Bukannya dibagi dua. Emangnya Pinang dibagi dua? Kalau hati yang terbagi dua, sakitnya tuh di sini. Di hati. Saat itu Yakut hilang-hilangan. Bahkan gak pernah hadir dalam beberapa kali panggilan. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang ada agenda di Kalimantan. Habis itu tugas ke Eropa. Lalu ke Prancis karena tugas negara. Udah kayak lagu di Inggris, di Paris, di Jerman. Ujung-ujungnya ke Kuningan. Ditahan KPK. Persoalan ini akhirnya menarik perhatian KPK. Sejak Juni 2025, KPK mulai menyelidiki perkara kuota jemaah haji Indonesia tahun 2024. Lalu pada 7 Agustus 2025, Yakut dipanggil KPK dan diperiksa lebih dari 5 jam. Seusai pemeriksaan, Yakut bilang kedatangannya ke KPK untuk klarifikasi. Katanya dia akhirnya mendapat kesempatan menjelaskan semuanya, terutama soal pembagian kuota tambahan haji 2024 saat dia masih menjabat sebagai Menteri Agama. 3 hari berselang, tepatnya 9 Agustus 2025, KPK naik level. Dari legend ke mitik. Beda. Mobile Legend itu. KPK resmi memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. 2 hari kemudian 11 Agustus 2025 KPK mencegah Yakut bepergian ke luar negeri. Bukan cuma Yakut tapi juga Isfah Abidal Aziz, mantan staf khusus Yakut yang akrab disapa Gus Alex. Serta Fuad Hasan Masyur, salah satu pemilik Biro Penyelenggara Haji. Pemeriksaan terus berjalan. Pada 1 September 2025, Yakut kembali diperiksa untuk mendalami kronologi pembagian kuota tambahan. Lalu pada 16 Desember 2025 dia kembali duduk di kursi pemeriksaan KPK, bolak-balik mondar-mandir sambil ketar-ketir. Keringet dingin. Udah kayak penonton nahan buang air. Kalau buang muka sering. Apalagi pas habis gajian. So jual mahal. Padahal sorenya udah ngutang lagi. Takut ditagih. Penyidik KPK juga mulai bergerak ke lapangan. Sejumlah lokasi digeledah, kantor Kemenak, sebuah rumah di Depok, rumah Yakut, rumah ASN Kemenak, kantor Asosiasi Penyelenggara Haji, sampai rumah Biro Travel. Dari penggeledahan itu KPK menyita mobil, dokumen, dan barang bukti elektronik. Gak cuma itu, penyidik juga menyita uang sebesar 1,6 juta dolar AS atau sekitar 26 miliar rupiah. 4 mobil, 5 bidang tanah, dan 2 rumah. Belum lagi uang pengembalian dari sejumlah biro travel yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Bayangin itu duit kalau dipakai buat berangkatin jemaah haji bisa buat berangkatin hampir 2.000 jemaah. Kalau dibeliin skincare tuh 100 miliar, kulit lo bukan glowing lagi. Kulit lo lebih terang dari lampu emergensi. Silau. Akhirnya pada Kamis 8 Januari 2026, KPK menetapkan Yakut dan Isfah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023 hingga 2024.
Keduanya disangka melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena diduga menyalahgunakan kewenangan yang merugikan negara. Betul. Surat penetapan tersangka sudah disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besarnya. Iya betul. Inisiatif untuk bagi 50-50 siapa dalangnya? Nah, siapa itu? Menarik nih. Trek tek tek tek. Iya. Bumi gonjang ganjing. Langit kelap kelap. Menaknya kalap. Anggaran ditilap. Dasar biadab. Benar. Jadi pembagian 50-50 berdampak pada 8.400 calon jemaah haji reguler yang tergeser. Padahal dengan tambahan kuota tersebut mereka seharusnya bisa berangkat haji tahun 2024. Iya. Artinya tujuan awal memperpendek antrean malah bikin antrean gak jalan. Udah kayak si Matupang tuh pas jam pulang kantor. Stuck. Kayak penonton. Stuck. Makanya hai aja. KPK menyebut pembagian 50-50 itu bermula dari inisiatif pihak swasta. Para pengusaha travel haji yang tergabung dalam beberapa asosiasi. Tahu ada tambahan kuota. Terus mereka mikir pakai logika bisnis. Kalau cuma kebagian 8% atau 1.600 kuota jemaah ya keuntungannya dikit. Apalagi kalau semua masuk reguler, mereka malah nggak dapat apa-apa. Ya namanya juga pengusaha. Usahanya cari celah. Kalau politisi, cari suaramu. Cari apa beli ya? Bisa dua-duanya. Untung bos gue yang ngomong. Akhirnya mereka proaktif mendekati Kementerian Agama. Terjadilah pertemuan antara perwakilan asosiasi travel dan pejabat Kemenak. Bahasa halusnya lobby. Kalau bahasa dagangnya nego. Kalau bahasa headline berita kong kali kong. Kong kali kong sama dengan kong kuadrat. Kan kong kali kong. Jadinya kong kuadrat. Ya dibohongin nggak percaya. Kalau king kali king. King kuadrat. Masih dijawab lagi. Pantesan stuck loh. Nah, dari situ muncul angka 50-50. 50-50. Sebagai jalan tengah. Karena kalau pakai jalan pintas salah satu dapat 58 lah. Balik lagi, kesepakatan ini kemudian dilegalkan lewat surat keputusan Menteri Agama yang ditandatangani Yakut. SK inilah yang sekarang jadi salah satu bukti kunci KPK. Dari pemeriksaan terungkap juga adanya tarif 2.600 sampai 7.000 dolar AS per jemaah yang ditetapkan oknum di Kemenak kepada Biro Perjalanan Haji Khusus. Tarif ini disebut sebagai biaya percepatan supaya jemaah bisa dapat kuota tanpa antre panjang. Dari sinilah KPK menghitung potensi kerugian negara yang ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Buset. 1 triliun. Kalau buat ngaspal jalan, mulus tuh jalan. Yang bolong-bolong paling laporannya. Perbedaan tarif itu diduga tergantung paket layanan. Biro besar dengan fasilitas premium, hotel dekat Masjidil Haram diduga setor lebih mahal. Biro kecil setornya lebih kecil. Logika pasar jalan, tapi etikanya aut-autan. Soalnya nendang bolanya kekencengan, out. Jadi aut-autan. Kuasa hukum Yakut, Melisa Anggraini bilang pihaknya menghormati proses hukum.
Menurutnya sejak awal Yakult kooperatif dan transparan memenuhi semua panggilan dan prosedur hukum yang berlaku. Belain ya lihat fakta. Lah mangkir-mangkir kemarin kok bisa dibilang kooperatif. Coba kalau nggak mangkir. Ungke. Mangkir. Ungke. Lebih cepat diproses maksudnya. Kalau nggak mangkir. Ungke. Gitu aja terus. Sementara itu peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai penetapan tersangka ini sebagai perkembangan positif. Tapi dia juga mengingatkan rasanya mustahil kasus sebesar ini cuma melibatkan menteri dan staf khususnya saja. Zainur juga mengaku prihatin karena ini bukan kali pertama mantan menteri agama terseret kasus korupsi. Sebelumnya ada Surya Dharma Ali dan Said Akil Husin Al Munawar. Polanya beda tapi ceritanya mirip. Jabatannya sakral, syahwat serakahnya brutal. Orang-orang seperti ini butuh tobrut. Tobat brutal. Biar sadar. Kembali ke jalan yang benar. Kalau nggak bener juga, pakai Google Map. Masih nyasar juga. Emang basicnya udah sesat. Setelan pabriknya udah rusak. Kedepan dengan dibentuknya Kementerian Haji yang khusus mengurusi ibadah haji, diharapkan kesalahan lama tidak terulang. Mengelola perjalanan haji harus balik ke niat awalnya, mempermudah orang untuk ibadah, bukan bagi-bagi kuota dan membantu orang-orang serakah. Sekarang tinggal satu pertanyaan yang masih menggantung. Kemana kasus dugaan korupsi kuota haji ini akan bermuara? Lihat saja nanti. Di ujung cerita ini kita dipaksa berhenti sejenak dan mikir lebih dalam. Karena haji bukan sekedar urusan kuota, bukan juga antrean jemaah, tapi soal ada doa dan harapan yang disimpan bertahun-tahun. Betul. Ada orang tua yang menunggu sambil menghitung umur. Ada tabungan yang dikumpulkan dari menahan kebutuhan. Kasus ini harus jadi alarm paling keras buat negara. Jabatan tinggi bukan jaminan moral tinggi. Rekam jejak dari organisasi agama bukan tiket bebas dosa. Haji bukan dagangan, kuota bukan komoditas, dan jemaah bukan objek transaksi. Jika kekuasaan terus berpihak pada pencari rente, tapi menyingkirkan yang tertib antre, maka cepat atau lambat keadilan akan runtuh. Betul, pasti. Dan seberapapun kuota yang tersedia, yang habis bukan antrean tapi kepercayaan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan usai jeda kami akan hadirkan sebat Selasa baca komentar. Nanti juga akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Tetaplah di Midnight Live. Download Metro TV Extend sekarang.